lo sih, dia tuh gak bakalan berhenti lagi. Dan dia pasti akan memanfaatkan rasa kasihan gue sama dia. Tapi gimana dong? Gue udah gak punya perasaan lagi. Sebenarnya kami belum pacaran, Ma. Kami masih pendekatan. Ya, kalau saya sebenarnya sudah cocok sama dia. Cuma Dian itu memang orangnya susah ditebak. Tadi sore Leli telepon. Dia minta maaf soal kejadian kemarin. Dia bilang dia nggak tahu kalau Dian sama pacarnya mau tunangan. Hah? Tunangan? Malam ini, saya akan mengumumkan pertunangan saya dengan pria pilihan saya. Wisnu. Jadi dia nggak tahu rencana kamu? Kenapa kamu nggak bilang? Hah? Ya dia belum sempet, Papa. Nanti dia sangka itu betulan, tahu? Hah? Dan dia pasti terluka dengan kejadian itu. Kamu sudah pasti tahu, Dian. Apa saya harus meneriakinya di ruangan ini? Supaya semua orang tahu bagaimana perasaan saya ke kamu. Iya. Hah? Kenapa, Fon? Apa ini kurang berharga untuk kamu? Iya, aku ngerti. Seharusnya ini memang aku berikan buat orang yang berharga buat aku. Makanya ini aku berikan untuk kamu. Untuk apa lagi, Fon? Hah? Aku takut nanti Om Yusman tahu. Bukan? Dia nggak mau angkat telepon. Untuk apa lagi sih, Fon? Hah? Apa lagi yang kamu bisa harapkan dari dia? Fon, pada dasarnya dia itu memang gak mencintai kamu. Dia itu lebih mencintai sama Dian. Dan mungkin dia juga berharap kalau dia akan punya keturunan dari Dian. Oke. Aku akan tanyakan alamatnya sama Dokter Edward. Ya. Selamat sore. Sore. Saya Reza, sepupunya Tio, dan ini Foni, istrinya Tio. Iya, saya udah tahu. Apa kabar, Fon? Dia belum bisa bicara lancar karena trauma saat kecelakaan dengan Tio. Dia cuma ingin bertemu dan menyerahkan surat untuk kamu. Oke, silakan masuk. Terima kasih. Kami nggak lama. Foni cuma tidak ingin kamu merasa ragu lagi untuk menerima Tio.
kayak nggak ngerti apa yang Mas bicarakan? Saya sama Tio tidak punya hubungan apa-apa. Kamu jangan salah sangka, Foni. Tio yang suruh kamu datang ke sini temuin saya, hah? Mari. Dian yang baik. Tidak lama lagi kami akan bercerai. Kami sudah sepakat soal itu. Dan Tio bebas melanjutkan kehidupannya. Saya tahu dia amat mencintai kamu. Saya cuma bisa berharap agar dia mendapatkan pendamping yang bisa membahagiakannya. Saya kehilangan bayi saya dan tidak dapat lagi memberikan keturunan untuk selamanya. Tio pantas berharap atas kesempurnaan itu pada kamu. Saya ikut bahagia apabila dia mendapatkan kebahagiaan itu dari kamu. Saya yakin kamu perempuan yang baik dan tepat untuk dia. Tolong cintai dia untuk saya. Semoga kalian bahagia. Foni. Maafkan saya, Ma. Saya memang gak bisa apa-apa tanpa Mama. Saya terlalu bodoh. Sampai saya harus kehilangan Mama. Calon cucu Mama. Dan semuanya. Maafkan saya, Ma. Maafkan saya. Sabar yuk. Anggap ini cobaan buat lo, men. Gue udah gak punya apa-apa lagi sekarang, ya. Gue bangkrut. Tenang aja yuk. Gue pasti akan bantu lo sebisa gue. Gue janji, men. Dan sebenarnya ini saat yang bagus buat lo yuk. Untuk mulai bangkit dan dapatkan hidup lo kembali. Iya, Yan. Gue masih bangkit. Karena gue yakin nyokap bukan cuma ninggalin urusan bisnis, tapi karyawan. Nasib mereka akan terlantar kalau dipimpin oleh orang macam Reja. Ya udah. Kalau gitu lu segera berkemas deh. Buat apa kita lama-lama lagi di sini? Yuk. Udah kan? Memangnya semua barang ini kamu yang beli? Seingat saya, semua sudah ada sebelum kamu di sini. Ma, Mama gak pantas berada di tengah orang-orang seperti mereka. Mama nggak keberatan dia bawa foto Devi?
Memangnya kenapa? Ya, siapa tahu nanti Mama kangen. Apa Tio menuntut saya? Anda telah menjebaknya untuk menandatangani dokumen itu saat dia mabuk berat. Kami punya saksinya. Yang jelas, dokumen ini sah. Dan dia menandatanganinya dengan kesadaran penuh saat di kantor. Nonsen. Dia sudah tidak masuk ke kantor sekitar setengah bulan yang lalu. Sedangkan dia menandatangani dokumen itu ya kira-kira 6 hari yang lalu saat dia di kafe. Saat itu dia mabuk berat. Pak, sebaiknya Bapak teliti dulu dokumen itu sebelum Bapak mendengarkan ocehan si pemabuk yang suka membahayakan orang itu. Baik. Saya akan datang untuk mempelajarinya. Ya. Dan satu hal, Pak, yang perlu Bapak ketahui. Dalam dokumen itu, di situ tertera, dia masih berhak mendapatkan 20% dari profit perusahaan. Nah, jadi sebenarnya siapa yang patut dipertanyakan keserakahannya? Kita ketemu 1 jam lagi. Oke. Oke. Ma, mantap ya, Ma. Mantep apanya, Mas? Ya, mantap lah. Kita bisa bersenang-senang di sini. Bisa berenang-renang di tempat yang mewah begini. Dia. Halo. Ini aku. Iya, apa kabar? Tadi aku ketemu dengan Foni. Foni? Ada apa sama Foni? Nanti aja kita bicarakan. Kapan bisa ketemu? Ya, sekarang juga sih bisa. Cuma saya masih ada urusan sedikit. Setidaknya kamu bisa ngasih tahu pokok permasalahannya apa, supaya saya jadi nggak bingung. Oh iya, Yan. Saya dalam proses perceraian sama Foni. Aku tahu. Justru itu yang ingin aku bicarakan sama kamu. Ya udah, kalau udah selesai kasih tau aku ya. Oke. Sampai nanti ya. Yuk. Ngomong apa dia, Mel? Silakan Pak Tio. Oh ya. Saya masuk Pak Tio. Ya, makasih. Silakan, Mas. Silakan duduk. Begini, Pak Tio. Ada masalah sedikit. Tanggal yang tercantum di dalam dokumen ini tidak sama seperti apa yang Pak Tio ceritakan kepada saya. Ini jelas-jelas Bapak tanda tangani dokumen ini sebulan yang lalu. Saat Bapak masih aktif bekerja. Loh, kejadiannya memang baru kok, Pak. Saat itu saya lagi ada di kafe sama Yan. Betul, Pak. Setahu saya memang begitu. Saya memang tidak melihat langsung apa isi dokumen-dokumen itu. Tapi malam itu Tio memang menandatangani berkas-berkas yang disodorkan oleh Reza. Oke. Coba Anda lihat sendiri. Brengsek. Dia palsuin tanggalnya. Lalu apa yang harus kita lakuin, Pak, untuk mengembalikan lagi hak saya? Begini, Pak Tio. Saya pikir Anda perlu pertimbangkan apa-apa yang tercantum di dalam surat pengalian itu. Mengingat kita tidak punya bukti sama sekali. Dan dia masih punya niat baik untuk memberi sebagian keuntungan perusahaannya kepada Anda. Ini, dia telah menitipkan cek untuk Anda bagian dari keuntungan perusahaannya bulan ini. $500 juta. Ya, Uang ini sama sekali nggak berarti buat saya, Pak. Pak, kita nggak boleh berhenti. Kita harus cari cara untuk membalikan harta mama saya dan menjebloskan penjahat itu ke penjara.
Jadi kamu udah tahu kalau saya dalam proses perceraian sama Foni? Iya, aku udah tahu. Dan itu tidak akan mempengaruhi keputusan aku terhadap kamu. Aku cuma ingin membahas hubungan kamu sama Foni. Kenapa sih kamu repot-repot ngomongin sama Foni? Karena dia datang ke aku. Dia mengira aku punya hubungan serius sama kamu. Aku nggak terima itu. Selain itu juga... Kenapa? Kamu merasa kasihan sama dia? Oke, aku nggak mau ikut campur urusan kamu. Ini hanya untuk kebaikan kamu, Tio. Kalau kamu masih ingin aku memandang kamu sebagai orang yang punya niat baik, sebaiknya kamu nggak usah menceraikan Foni. Saya nggak butuh penilaian kamu. Saya cuma butuh kepastian dari kamu. Karena saya ngelakuin ini semua, Kak. Saya mencintai kamu, ya. Aku datang ke sini mau bilang sama kamu kalau kamu itu jahat. Kamu nggak boleh mencampakkan Foni begitu saja. Kamu nggak adil sama dia. Kamu tinggalin dia saat dia nggak berdaya, hanya karena dia tidak bisa menginginkan kesempurnaan yang kamu inginkan. Ya, dari awal saya nggak menginginkan Foni. Aku kasihan sama kamu. Nggak seperti yang aku kira ternyata. Sekarang aku tahu kenapa Tuhan tidak membukakan pintu hati kamu untuk mencintai dia. Karena itu hanya akan menambah beban buat Foni. Saya nggak butuh pendapat kamu. Saya berhak mendapatkan kembali kebebasan saya. Kalian cuma mau saya terlihat baik depan semua orang. Tapi nggak pernah mau tahu apa yang sebenarnya saya inginkan. Pin, lu dengerin Mbak Im dulu deh, Pin. Lu paling in love banget kan ya sama si Ane ya? Gue tuh sayang banget sama dia. Tapi masa ya gue harus berubah sih? Men, orang tuanya Ane tuh gak suka sama penampilan lo, Pin. Yang kayak pang-pang begini nih. Bukan cuma penampilan doang, men. Tau gak? Semuanya. Prinsip hidup gue. Aduh, pokoknya semua deh. Iya, Pin. Sekali-sekali, once more deh, lo ikutin deh apa kata Baim. Pin, gini nih, Baim lebih tahu apa kemauan orang tua di sini, Pin. Pin, kalau emang lo udah bertekad untuk dapetin si Ane, lo lakuin deh apa katanya Baim. Lu yakin? Dijamin deh, Pin, dijamin. Kalau lo lakuin, itu bakal jadi sejarah terbesar dalam hidup lo, Pin. Gimana? Ya, oke, oke, setuju dah, udah ya. Ayo, ayo. Ya, gitu dong, ya. Terus mama kamu bilang apa? Ya, mama justru nyuruh saya untuk nanyain ke kamu. Ya, kapan kira-kira waktunya yang tepat untuk mama datang ke rumah kamu untuk melamar? Ya, saya jadi bingung. Ya, karena dalam pikiran saya, apa ini nggak terlalu cepat untuk kamu? Untuk aku atau untuk kamu? Loh, untuk saya? Ya enggak dong. Saya sudah memimpikan ini lebih dari setahun, Dian. Kalau tambah setahun lagi, gimana? Apa kamu gak kasihan sama mama saya? Ya abis kalau langsung gitu kan aku belum sempet tahu apa keinginan kamu dan apa mimpi kamu. Ya nanti kan kita akan punya waktu banyak untuk membicarakan hal seperti itu. Ya? Ya udah. Bilangin sama mama kamu. Mama suruh ngomong langsung aja sama papaku. Aku sayang sama kamu. Saya juga sangat sayang sama kamu. Ya sudah. Nanti saya sampaikan ke mama. Biar nanti mama yang menentukan waktunya sendiri. Ya? Oke. Bye. Mwah. Bye. Begini Om, saya bermaksud ingin melamar Foni menjadi istri saya. Apa? Oh, kenapa Om?
Apa saya tidak pantas menjadi pendamping Foni? Apa Om menyamakan saya dengan Tio? Oh enggak. Saya tidak bermaksud begitu. Saya berbeda sekali dengan Tio, Om. Berbeda. Saya sangat tulus mencintai Foni. Saya nggak peduli apa yang terjadi dengan dia. Saya bisa kok menerima dia apa adanya, Om. Ya, tapi Foni, dia layak mendapatkan seseorang yang dia cintai. Pokoknya lo udah siap kan pokoknya? Udah bawa nih, wah. Saya aja. Udah siap kan lo? Ini gua udah siap kan? Gimana nih? Mantap, Beb. Panggil dulu ya. Mantap ya. Assalamualaikum. Keluar tuh. Apa itu? Alvin, lu mau ngapain? Nah, aku kan mau ketemu Dedi kamu. Dad. Halo, Dad. Dedi. Dad, selamat siang, Dad. Matiin itu. Kalian udah gila apa? Gini Om. Saya tuh datang ke sini mau ngelamar Ana, Om. Om Dedi. Vin, lo udah gila ya? Hah? Kamu sudah dengar apa yang dia bilang? Gini Om. Om lagi, Dedi. Menurut gue sih, menurut saya tuh sama Anu tuh udah baik-baik aja Om. Tinggal tergantung Omnya aja Om. Saya tuh dandan kayak begini tuh supaya saya nunjukin saya berniat baik, Dad. Saya tuh sayang sama Ana, Dedi. Tulus dan apa adanya Om. Iya. Diam, gendeng. Apa kamu bilang? Kamu punya niat baik? Iya Om, niat baik Om. Niat baik anak setan. Masa ngelamar anak orang seenak perutnya sendiri? Bubar! Bubar! Bubar saya bilang! Bubar! Bubar! Saya mau pamit juga, Om. Yo, lu yakin men? Ini bukan gara-gara nyokap gue? Lu gak usah punya pikiran yang macem-macem. Gue udah utang budi terlalu banyak sama keluarga lu. Gue udah bangkrut sekarang. Gue gak bisa terus-terusan nyantai-nyantai di rumah ini. Gue harus cari kerja, ya kan? Gue harus bisa buktiin sama orang kalau gue bisa mandiri. Ya kan? Tapi tuntutan lu kan belum kandas, yo. Dan gue yakin Pak Aziz pasti bisa ngatasin masalah lu. Ya tapi kan semua itu perlu biaya, Yan. Makanya gue harus cari kerja. Halo? Mau ngapain lu, Jak? Ketemu. Di mana? Halo, Yo. Kenapa lu? Mau tobat sama gue? Duduk. Gue punya tawaran bagus buat lo. Duduk. Gue akan bikin deal sama lo yang bisa lo bikin kaya kalau lo memenuhi permintaan gue. Kalau lu serius, tulis di atas segel. Karena gue udah gak percaya lagi sama lo. Kemarin lu udah berhasil membujuk gue menandatangani surat rekayasa lo. Kenapa lo? Trauma? Kemarin ini gue memang nipu lo.
supaya gue punya kekuatan nego soal Foni. Oh, jadi lu nipu gue karena Foni? Ya, bisa dibilang begitu. Lagian juga gue merasa keluarga gue punya hak atas kekayaan Opa, yang selama ini lu sudah kenyang menikmatinya. Tenang, men. Jangan emosi. Hah? Lu mau susah terus dengan ngandalin kekeras kepalaan lu seperti ini? Hah? Tenang. Gue datang ke sini mau menguntungin lu. Jangan banyak ngomong deh lo. Sebut aja kemauan lo apa. Oke. Gini, gue akan bikin surat yang menyatakan lu punya hak 50% dari keuntungan perusahaan. Kalau lu bisa membujuk Foni untuk nikah sama gue. Hah? Nggak susah kan? Sebetulnya gue bisa usaha sendiri. Tapi lu tahu sendiri kan, gue nggak mau segala urusan itu berbelit-belit. Lagi pula, gue juga nggak tega kalau ngelihat lu sengsara seperti ini. Bagaimanapun juga lu kan masih sepupu gue. Gak ada habis-habisnya lu menghina gue ya. Bajingan lu. Udah mas. Bajingan ini malah pantas ya belajar. Udah. Sabar. Lu nyuruh gue untuk jual Foni. Seluruh harga diri keluarga lo. Dan juga lu gak ada setengahnya buat tukarkan sama Foni. Udah mas. Sabar mas. Oke. Sabar mas. Oke. Udah mas, sabar. Udah mas. Lesek. Udah. Sabar mas, sabar. Ya, bisa dibilang begitu. Lagian juga gue merasa keluarga gue punya hak atas kekayaan Opa. Biar gue yang terakhir. Karena sebentar lagi lo akan jauh lebih miskin dari saat pertama kali datang ke sini. Sudah mas. Lu lihat aja nanti. Udah sabar. Pak, ini HP-nya Ya. dan ini CD hasil transferannya, Pak. Kualitas suaranya bagaimana? Kalau dari HP-nya kan tidak ada masalah. Iya, Pak. Kualitas suaranya saya yakin bagus banget. Cuman masalahnya saya memang belum sempat ngecek karena komputer dipakai Agus untuk ngetik, Pak. Tapi kualitas suaranya saya yakin bagus kok, Pak. Oke, terima kasih. Ya. Dengan adanya bukti ini, saya pastikan bahwa Pak Tio akan mendapatkan semua yang milik Pak Tio. Terima kasih, Pak. Lalu apa yang akan Pak Tio kerjakan setelah semuanya kembali seperti semula? Nggak tahu lah, Pak. Yang jelas mungkin saya akan menata kembali perusahaan saya. Loh, apakah dalam kehidupan rumah tangga Pak Tio yang terlanjur amburadul ini tidak dijadikan prioritas? Soal perceraian itu bukan saya mulai, Pak. Keputusan mereka justru menyakitkan buat saya. Sebagai teman, saya sarankan supaya Pak Tio berbicara dulu dengan Foni, supaya jelas. Supaya masing-masing dari kalian tidak ada yang merasa disakiti. Perlu Pak Tio ketahui bahwa Pak Tio dan Foni sebenarnya mempunyai kekuatan hukum yang kuat untuk menentukan kemauan kalian sendiri. Dan Pak Tio tidak perlu merasa emosi untuk melayani tuntutan dari Pak Yusman. Tidak perlu. Ada apa nih? Kok ceng-ceng sendiri? Seneng gak bagi-bagi? Sini Ken bagi. Ada apa sih? Oke, semisalkan Dian minta tolong Papa untuk memilih cowok pendamping hidup Dian. Papa pilih siapa? Wah, susah nih. Susah. Edward. Papa pilih Edward. Edward? Apa sih istimewanya dia? Pengertian dalam susah maupun seneng, santun. Ya, dia orang, apa sih istilah anak muda sekarang? Cool. Dia cool. Ya pokoknya Edward deh. Ya udah deh. Dian pasrah aja deh kalau mamanya datang untuk ngelamar.
Bener, hah? Bapak undang mamanya ya? Gak usah, Papa. Kayak anak yang gak laku aja. Biarin aja sampai mamanya Edward itu ngomong langsung sama Papa. Masih lama nggak? Tahu deh. Tapi sih yang pasti Ian udah bikin janji untuk makan malam dan membahas soal rahasia. Papa tunggu aja. Apa? Ya? Papa tunggu aja. Apa? Tunggu aja. Mana aja, Mbak? Halo, Fon. Ini saya, Tio. Saya pengen ketemu sama kamu. Pengen ngobrol. Di tempat biasa kita makan? Tio mau ketemuan sama Mbak di tempat biasa. Mbak, aduh, ngapain lagi sih pengen ketemu sama dia? Cinta? Cinta apaan? Dia itu cuma orang yang bisa mencari kesenangan untuk dirinya sendiri. Dia belum bisa berbagi, jadi dia bukan tipe pendamping yang baik, Mbak. Mbak, Daddy itu kan udah nyuruh pengacara kantor untuk menyelesaikan masalah perceraian, Mbak. Jadi udah deh, Mbak nggak usah deh ketemu sama dia. Ngapain sih? Mbak tuh salah mencintai dia, salah. Mbak. Kamu apa kabar, Fon? Kita masuk. Sakit, hah? Enak kan? Itu belum bisa membayar semua penderitaan mbak gue gara-gara perbuatan lo, ngerti? Pegang ini. Ana! Kamu jangan pukul dia, Ana. Dia anak kamu juga. Mbak udah bisa ngomong. Kalau kamu nyakitin dia, berarti kamu juga nyakitin Mbak. Cepet minta maaf sama dia. Minta maaf? Minta maaf ke dia? Mbak, orang model dia ini nggak pantas dihormatin. Kamu benar. Saya memang gak pantas untuk dihormatin. Dan kamu juga berhak marah. Karena saya jahat sama kakak kamu. Enggak, Yo. Kamu itu masih sah sebagai suami saya. Saya nggak mau dia berbuat kayak gini sama kamu. Udahlah, Fon. Kamu harusnya bersyukur. Karena kamu sekarang udah sembuh dan udah bisa ngomong lagi. Jangan marah-marah ya. Halo, Malam. Kamu Dian kan? Ini siapa? Kamu pasti sekarang sedang berbunga-bunga oleh omongan manis Dr. Edward. Ini siapa ya? Atau saya tutup teleponnya? Saya orang yang pernah merasakan saat-saat manis bersama Dr. Edward. Sama seperti kamu sekarang ini. Tapi itu sebelum dia mencampakkan saya. Setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau kamu nggak bohong, kenapa kamu mesti takut sebutin siapa kamu sebenarnya?
Yang jelas, kamu akan menderita seperti saya kalau kamu tidak akan pernah mendengarkan kata saya. Kamu salah. Kami segera menikah dan kami saling mencintai. Dan saya nggak perlu percaya dengan orang yang nggak jelas asal-usul seperti kamu. Mama lagi ngapain sih? Oh. Dia bilang dia akan menikahi kamu. Dia tidak akan pernah bilang begitu kalau dia sudah mendapatkan tubuh kamu. Halo? Halo? Ada apa dia? Maaf ya Yo. Aku nggak tahu kalau selama ini kamu dalam kesulitan. Keadaan kamu kan jauh lebih parah daripada saya, Fon. Iya. Tapi aku kan harusnya nemenin kamu dalam susah maupun senang, Yo. Kamu selalu memperhatikan saya. Tapi kamu gak pernah minta untuk saya perhatikan kamu. Aku cuma mau mencintai kamu, Yo. Aku gak mau meminta sesuatu dari kamu. Yo. Gimana hubungan kamu sama Dian? Aku sempat nemuin dia. Dan aku kasih surat sama dia buat jelasin tentang persoalan kita. Aku senang, Yo. Fon. Saya takut kalau saya balik lagi sama kamu, cuma akan menambah penderitaan kamu aja, Fon. Yo, kamu gak pernah pergi. Dan aku tuh gak pernah sekalipun merasa menderita. Yang kamu lihat itu cuma sedikit kekecewaan, Yo. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.